قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yang mana tafaqquh fiddin ini merupakan tanda bahwasanya Allah ingin kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, Allah ingin dia menjadi orang yang baik di dunia dan di akhirat. Allah ingin dia mendapatkan kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memahamkan dia akan agama. Dimudahkan dia untuk hadir majelis ilmu, dimudahkan dia untuk tidak malu-malu bertanya kepada ulama tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Dimudahkan dia untuk mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Itu menunjukkan Allah ingin dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sehingga usahakan, niatkan istiqamah. Istiqamah dalam hadir majelis ilmu sampai wafat. Disebutkan dalam riwayat orang yang meninggal dalam keadaan dia masih mencari ilmu, mata syahida, dia meninggal dalam keadaan syahid. Artinya di akhirat nanti kumpul dengan para syuhada. Walaupun di dunia matinya biasa, meninggalnya bukan waktu perang, tapi meninggalnya waktu dia dalam rangka mencari ilmu. Dia niatkan tiap malam Selasa hadir. Tiap malam Selasa dia hadir, niatkan. Maka ketika dia meninggal dalam keadaan dia masih ingin istiqomah, maka termasuk ditulis orang-orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu agama. Sehingga jangan sampai kebaikan besar ini hanya Anda sendiri yang merasakannya. Rasakan juga kepada orang-orang yang Anda cintai, ya, pasangan Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda. Itu kalau Anda betul-betul cinta mereka, maka Anda gak mungkin tega membiarkan mereka gak mendapatkan nikmat besar ini. Pasti Anda ingin juga mereka merasakannya. Dan itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya. Orang yang cinta sesungguhnya itu ketika dia gak tega orang yang dia cintai dalam kesusahan, apalagi susah di akhirat. Sehingga dalam hal ini dia paling banyak mikirnya itu akan resahnya itu ketika bagaimana menjadikan orang-orang yang dia cintai menjadi orang yang bahagia di dunia dan di alam yang abadi, yaitu akhirat. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan tentang masih sunnah-sunnah dalam sholat. Yang lalu telah kita bahas sunnah-sunnah ketika tasyahud. Sekarang kita masuk dalam sunnah-sunnah ketika salam. Kan di sini wa yusannu fis salam an yabtadi'a bihi wajhu mustaqbilul qiblah. Yaitu disunnahkan bersalam itu ketika mulai salam wajahnya menghadap kiblat. Artinya wajah dia menghadap kiblat, barulah dia mulai salam.
Kemudian disunahkan wat taslimatu tsaniyah, sunnah salam kedua. Yang wajib itu salam pertama. Yang wajib itu salam pertama. Orang kalau habis salam pertama terus batal, buang angin atau mungkin disentuh oleh istrinya yang notabene tidak mahram, jadi bersentuhan dengan istri membatalkan wudhu ya. Tapi halal, artinya halal nggak dosa, cuman batal wudhu. Karena arti perempuan yang bukan mahram itu perempuan yang boleh dinikah, batal wudhu bersentuhan dan haram bersentuhan. Itu namanya perempuan yang bukan mahram. Ketika dia menjadi istri Anda karena boleh dinikah tadi, maka haramnya nyentuh hilang. Tidak haram lagi nyentuh, cuman batalnya wudhu tetap. Batalnya wudhu tetap, tapi haramnya nyentuh nggak ada lagi, nggak ada haram. Nah, ketika salam pertama ada batal, maka jangan lanjut salam kedua. Kalau sudah salam pertama Anda habis salam pertama batal, sah sholatnya, karena sudah rukun semua selesai. Cuman jangan salam kedua. Dia mengatakan dosa kalau salam kedua. Ini tetap kita tanpa salam kedua. Wal iltifatu bihitsu yura khadduh min at-taslimatin min al-khafi taslimatin min al-khalaf. Sunnah untuk menoleh di dua salam. Menolehnya itu sekiranya orang yang belakang kita melihat pipi kita. Melihat pipi kita. Itu minimal apa? Bisa sempurnanya noleh itu. Kemudian wa an yabda'al iltifat indal mim min alaikum. Mulai nolehnya itu, tadi kan salam itu sunnah wajah kita ngadep kiblat. Mulai nolehnya ketika nyampe mim di alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum masih ngadep depan. Assalamualaikum warahmatullahi, baru nolehkan. Kiri juga sama. Ketika assalamualaikum kedua, barulah dia menoleh ke kiri. Wal intihad minas salam ma'al intihad minal iltifat. Berhenti salam itu ketika sudah berhenti nolehnya. Artinya sudah sempurna noleh kanan, berhenti salam. Sempurna noleh kiri, berhenti salam kedua. Kemudian di antara sunnah lagi at-tayammun, mendahulukan salam yang kanan daripada salam yang kiri. Artinya kalau dibalik nolehnya, salam pertama noleh kiri, salam kedua noleh kanan, tidak batal, tapi nggak dapat sunnah. Ya, dia makruh karena menyalahi sunnahnya salam pertama kanan. Ya. Wa an yazida qawlahu wa rahmatullah, dan sunnah menambah ucapan wa rahmatullah. Wajibnya itu cuman assalamualaikum, wajibnya. Sunnah menambah wa rahmatullah. Ya. Bawahnya adapun tambahan wa barakatuh, itu disunahkan di dalam sholat jenazah saja. Sholat jenazah tambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut Imam Ibn Hajar Al-Ramli tidak disunahkan warahmatullah. Kemudian idrajus salam, salam itu jangan terlalu panjang. Assalamualaikum, nah, assalamualaikum biasa. Jangan dipanjang-panjangkan. Bedanya kayak adzan sama iqamah. Adzan itu sunnah panjang, iqamah sunnah pendek. Kenapa? Karena adzan manggil yang belum hadir, iqamah manggil yang sudah hadir. Kalau sudah hadir ngapain diteriak-teriakin, dibilangin aja. Yang belum hadir, gak ada di musola, baru diteriakin agar hadir. Yang sudah hadir, gak usah diteriakin. Itu bedanya iqamah sama
sama adzan. Kayak ini, salam pun disunahkan idraj, itu nggak terlalu panjang, pendek aja. Wa adu madih, dan tidak dipanjangkan. Kemudian sunnah selanjutnya wa an yafsila baina taslimatain biqadri subhanallah. Antara dua salam dipisah dengan waktu sekadar bacaan tasbih. Artinya assalamualaikum, assalamualaikum, tidak. Ada jedah. Jedahnya ini ukuran tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi, baru assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian niyatul khuruj minas shalah ma'a taslimatil ula. Sunnah niat keluar dari sholat yang berbarengan dengan salam pertama. Berbarengan ya. Kalau sebelumnya nggak boleh, karena dia masih belum selesai sholat kok sudah niat keluar, batal dia. Jadi niat itu dibarengkan dengan salam pertama. Kemudian berniat ketika salam itu kepada para malaikat, kepada para mukminin, baik itu yang manusia maupun golongan jin. Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan kepada seluruh malaikat, manusia dan jin yang muslim dari kanan saja. Nah, maka ketika kita berniat seperti itu, Allah sampaikan. Ketika Anda berniat mengucapkan salam ke seluruh malaikat, mukmin, manusia dan jin, sebelah kanan disampaikan semua. Pas ke kiri juga sama. Kemudian wayanwi rad 'alal imam fi ihdahuma. Sunnah niat menjawab salam imam di salah satu salam tersebut. Artinya gini, kalau Anda sebelah kanan imam, maka salam Anda setelah imam salam ke kanan. Pas Anda salam ke kiri, noleh ke kiri, niatkan jawab salam imam, karena Anda kanannya imam. Tapi kalau posisi Anda di sebelah kiri imam, ya, berarti Anda harus nunggu imam salam kedua. Pas Anda salam pertama, assalamualaikum, noleh kanan itu niatkan juga menjawab salamnya imam. Kemudian selanjutnya wa tusannu jalsatul istirahat. Disunnahkan duduk istirahat. Duduk istirahat ini duduk di dalam setiap rakaat yang enggak ada tahiyatnya. Rakaat pertama pasti, rakaat ketiga sholat zuhur, asar dan isya. Ya, itu rakaat-rakaat tersebut sunnah duduk istirahat. Artinya dari sujud jangan langsung berdiri, tapi singgah dulu duduk istirahat caranya. Waktunya sama dengan tumanina, nggak usah baca apa-apa. Tapi takbirnya nggak putus. Takbir dari sujud itu istirahat nggak putus, langsung berdiri. Duduk istirahat itu waktunya ketika dia berdiri dari rakaat pertama dan ketiga. Tiga itu zuhur, asar, isya. Dan sunnah diringankan, artinya jangan lama, ya. Jangan lama melebihi daripada duduk antara dua sujud. Kalau seumpama duduk istirahatnya itu melebihi duduk antara dua sujud. Kemarin telah kita bahas maksimal duduk antara dua sujud itu adalah bacaan yang datang dari Rasul. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ditambah kadar tahiyat akhir. Itu biasanya berapa detik? Baca Rabbighfirli sampai wa'fu anni ditambah kadar tahiyat akhir. Anggap 10 detik atau 7 detik, berarti duduk istirahat maksimal 7 detik. Lebih dari itu batal sholatnya, karena melebihi kadarnya duduk antara dua sujud. Ya.
kecuali dalam sholat tasbih. Karena sebagian salah satu cara sholat tasbih itu diantaranya baca tasbihnya waktu duduk istirahat. Ya, sebagian itu ketika habis surat itu langsung ruku, nggak baca tasbih lagi. Ada itu di antara tata cara sholat tasbih itu ada yang tasbih 10 dibaca waktu duduk istirahat. Yang seperti ini jelas lebih dari 7 detik. Sehingga tidak masalah kalau di dalam sholat tasbih. Kemudian wayusannu maddu takbir min ibtida'i raf'i min as-sujud ila al-qiyam. Sunnah memanjangkan takbir. Yang dipanjangkan apa Ustaz? Kalimat jalalah. Allah, karena dalam takbir itu yang mak cuman lafaz Allah aja. Lafaz jalalah aja itu yang panjang. Hu gak boleh panjangkan. Allahu gak boleh. Allahnya yang panjang. Sampai kapan Ustaz? Paling lama itu 13 harokat atau 6 alif setengah. 6 alif setengah atau 7 harokat itu paling panjang sudah. Dalam kitab yang lain 14 harokat. Itu berlaku untuk takbir ihram juga sama. Melebihi dari itu batal takbirnya. Ya. Sehingga untuk memperpanjang itu jangan sampai melebihi 14 harokat. Kemudian dalam ucapan Imam Ibn Ruslan dalam suratnya beliau mengatakan wa jalsatur rahati khaffifanha fi kulli rak'atin taqumu anha. Dan duduk istirahat itu ringankanlah. Itu jangan panjang-panjang. Setiap rakaat yang kau berdiri di rakaat itu. Artinya rakaat yang enggak ada tahiyatnya. Kemudian sunnah yang selanjutnya, sunnah di dalam tasyahud awal. Tahiyat pertama. Hukum tasyahud awal sendiri itu sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Sunnah yang kalau ditinggalkan, maka yang meninggalkannya sunnah sujud sahwi. Itu tahiyat awal. Ya. Tahiyat awal di sini ada sunnah-sunnah di dalamnya. Apa itu? Yusannu fihi ma taqaddam fi tasyahhudil akhir. Disunahkan di dalam tahiyat awal itu segala sunnah yang pada tahiyat akhir. Itu apa? Meletakkan kedua tangan di atas paha dekat lutut. Kemudian tangan yang kanan menggenggam kecuali telunjuk dan jempol. Yang kiri tetap terbuka. Ya. Kemudian mengangkat jari telunjuk ketika illallah. Ya. Memandang jari telunjuk. Ya. Kemudian sunnah membaca tambahannya al-mubarakatus sholawatut thayyibat. Ya, sunnah juga menambah alif lam ketika assalamualaikum, assalamualaikum ayyuhan nabi, dan assalamu alaina. Itu semua sunnah-sunnah itu yang di tahiyat akhir juga disunahkan di tahiyat awal. Ada tambahan apa itu? Nah, dari sini yang dibilang kecuali sholawat kepada keluarga Nabi. Kalau sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir hukumnya sunnah abad. Artinya orang yang nggak baca sholawat di tahiyat kepada keluarga Nabi, ya. Bukan kepada Nabi, Nabi wajib pada keluarga Nabi. Itu kalau nggak baca sholawat pada keluarga Nabi di tahiyat akhir, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak disunahkan. Kenapa? Karena tahiyat awal itu dianjurkan pendek bukan panjang. Nah, pendapat yang kedua tetap disunahkan. Kenapa? Karena nambahnya nggak lama kok. Cuman bilang wa ala ali selesai. Nggak sampai 1 detik wa ali selesai. Langsung berdiri. Sayyidina Muhammadin wa ali selesai. Jadi bukan sesuatu yang butuh waktu banyak gitu, enggak.
Dan juga karena sahnya hadis tentang sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat awal, itu hadisnya sahih. Ya. Sehingga cukup membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Enggak panjang-panjang, tambah wa alihi aja. Kemudian ada pengecualian duduknya. Kalau duduk tahiyat akhir sunnah tawarruk. Duduk tahiyat awal sunnahnya iftirash. Iftirash yang sering kita lakukan di tahiyat awal itu ya. Nah, kemudian tidak ada doa setelahnya, ini bedanya. Kalau tahiyat akhir ada doa setelah tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal nggak ada doa. Cuman bagi makmum yang sudah selesai membaca sholawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, imam belum berdiri, belum takbir. Kayak apa makmum ini? Masa dia harus diem? Tidak, jangan diem. Di situ dia ada dua pilihan. Menyempurnakan sholawat Ibrahimiyah. Ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Menyempurnakan itu sampai Al-Majid, sampai innaka hamidul majid. Atau dia memperbanyak doa. Atau dia membaca doa. Kalau imam belum berdiri. Ya. Nah, kemudian sunnah selanjutnya adalah al-i'timad biyadaihi al-ard. Ketika dia berdiri dari sujud atau tasyahud, ya, itu sunnah meletakkan tangannya di tanah. Sehingga mau berdiri itu berpangku pada tangan. Mau dua-duanya atau satu. Ya, bukan diletakkan di sini. Ya, jadi berdirinya itu tangannya tetap untuk nopang. Itu sunnah. Kenapa? Lebih mendekati tawadhu, lebih mendekati gaya orang tawadhu. Ya. Dan Nabi SAW mengamalkan itu. Ya. Terus kemudian sunnah selanjutnya at-tasbih minar rajul. Untuk laki-laki ketika melihat kesalahan imam, dia bertasbih subhanallah. Untuk perempuan nepuk tangan, tapi yang ditepuk punggung, bukan ini. Kenapa? Karena model gini makruh. Ya. Mau di luar sholat atau dalam sholat. Walaupun di luar sholat masih hilaf. Kalau di dalam sholat, jangan dalam sholat ya, di waktu di mana rahmat itu turun. Pengajian di ini itu makruh. Ya. Kenapa? Karena model-model sholatnya musyrik, ibadahnya orang musyrik. Ketika mereka itu ibadah di sekitar Ka'bah kayak gitu. Sebutkan makana sholatuhum indal baiti illa bukaan wa tasliyah. Tidaklah ibadah mereka di sekitar Ka'bah kecuali tepuk-tepuk tangan dan siul-siul. Dua hal ini makruh. Seorang mukmin dimakruhkan, ya, tepuk tangan atau siul-siul. Kalau aplaus itu nggak harus tepuk tangan. Sholawat tidak aja. Saudara Muhammad, jangan tepuk tangan. Ya, apalagi di masjid, jangan. Ya, nyorakin ya perlu. Bikin meriah Ustaz. Meriah itu nggak harus tepuk tangan. Baca sholawat itu lebih meriah dan berpahala. Ya, sholawat itu Masya Allah. Kadang-kadang untuk membubarkan orang sholawat. Ya, bubar-bubar sholawatin biar bubar. Saudara Muhammad langsung bubar semua itu. Jadi istilahnya nggak repot-repot bubarin orang, sholawatin bubar semua. Nah, tapi tadi kalau bertasbih harus niat dzikir. Kalau niat negur saja, batal sholat yang bertasbih. Karena itulah nggak sembarangan orang bertasbih. Yang tasbih itu biasanya belakang imam, sehingga nggak perlu suara keras.
Kalau yang tasbih yang paling belakang teriak dia. Nah, kalau sudah teriak biasanya niatnya bukan dzikir, niat negur. Niat negur batal. Sehingga itulah nggak sembarangan orang bertasbih. Sama juga mengingatkan imam ketika dia lupa bacaan Quran. Kalau imam lupa bacaan Quran, hemat saya ya, itu nggak usah diingatkan. Seumpama dia lupa, silahkan langsung ruku atau ganti baca Al-Ikhlas, selesai. Ya. Atau membaca Al-Baqarah baru satu ayat lupa lagi lanjutannya. Terus ganti Al-Ikhlas saja atau langsung ruku, tuh sah juga, satu ayat pun dapat sunnah. Ya. Karena yang disunah itu membaca ayat Quran atau satu surat setelah Fatihah, itu sunnah. Dia baca satu ayatnya cukup. Cuman kalau makan kependekan ganti apa yang Anda hafal, Al-Ikhlas hafal aja Ikhlas. Ya. Kalau memang belum mantap hafalannya, nggak usah nyoba-nyoba ayat lah. Dan nggak perlu makmum itu ingatkan. Sebab kalau dia mengingatkan, ya niat mengingatkan murni, maka batal. Yang ingatkan ini batal. Dia harus niat baca Quran. Niatnya dia baca Quran baru hukumnya salah. Tidak apa-apa. Itu pun jangan sampai ada di hati, ini saya hafal Quran juga. Nah, kalau itu repot jadi ujub nanti. Ujub itu kagum dengan diri sendiri. Ya, kagum. Bahayanya orang yang punya kelebihan itu dia nggak mau orang nggak tahu kelebihannya. Sifat manusia itu kalau punya kelebihan pengen ditampakkan. Ya, masa saya pendam, saya punya kelebihan. Harus saya tampakkan kelebihan saya agar orang tahu siapa saya ini. Nah, ini repot sudah. Itu kalau urusan umum silahkan. Contoh Anda bisa jalan pakai 2 jari sumpah. Masalah umum silahkan mau pamer. Ibadah jangan. Dalam ibadah itu kemahiran baca, suara merdu, itu ibadah masuknya. Jangan dipamerkan. Namanya riya. Tapi tadi ya, sifat manusia nggak pengen hanya Allah yang tahu, nggak pengen. Dia pengennya manusia juga harus tahu. Saya punya kelebihan ini. Sehingga ngevlog itu dari situ modelnya ya. Awal pintar niatnya saya niat dakwah Ustaz. Bagus. Tapi ya maaf. Kadang-kadang dia menikmati itu. Menikmati like yang banyak ya. Masya Allah nih, tidak Masya Allah dia sudah senang. Bila yang Masya Allah banyak yang bilang Masya Allah, senang dia. Nah, ini hati-hati. Akhirnya habis itu muncul berkagum dengan amal sendiri, terkagum-kagum dengan amalnya sendiri. Habis ujub timbul lagi sombong, nganggap remeh yang nggak punya kemampuan seperti dia. Ya. Awal dia merasa lebih unggul, itu sudah sombong. Habis merasa unggul, merendahkan yang nggak kayak dia, direndahkan. Terus banyak maksiat dari itu banyak, bertumpuk-tumpuk. Dan maksiat hati itu lebih berat daripada maksiat jasmani. Ya. Kemudian selanjutnya al-khusyu' fi kulli shalah. Termasuk sunnah yang paling besar ya, khusyuk. Dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang fungsi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Dan sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan waladikrullahi akbar, dan sungguh ingat Allah dalam sholat
itu yang paling besar dalam sholat. Bukan Fatihahnya, bukan sujudnya, bukan rukuknya, bukan tahiyat akhirnya. Tapi yang paling besar dalam sholat, dzikrullah. Anda ingat Allah waktu sholat. Apa itu? Khusyuk. Disebutkan dalam suatu hadis, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyus shaimin afdal? Ya Rasulullah, orang yang berpuasa yang model apa paling utama? Kata Nabi, aktsaruhum dzikrillah, yang paling banyak ingat Allah. Ya Rasulullah, ayyul mujahidina afdal? Orang berjihad yang model apa yang lebih utama? Aktsaruhum dzikrillah, yang paling banyak ingatnya waktu dia berjihad. Semua intinya ibadah itu ingat Allah apa enggak? Anda bertasbih, subhanallah, zikir. Cuman yang kiri megang Facebook. Tidak tahu ingat mana, ingat Facebook apa ingat ini. Ini nyekel terus ini. Ini tasbih. Jelas dia lebih fokus aja pada baca. Jadi dzikrullah ini paling besarnya, karena itulah yang bikin Anda fokus pada Allah. Kan tujuan ibadah itu fokusnya itu. Tapi ingat, jangan sampai mengartikan berarti yang penting ingat Ustaz, gak perlu sholat. Ini salah lagi ini. Kan yang penting ingat Ustaz, tujuan sholat kan ingat. Jadi gak usah sholat sudah. Ini namanya ngerusak syariat. Syariat tetap, sholat tetap. Tapi intinya sholat ingat. Sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Khusyuk dalam setiap sholat, artinya dalam setiap ini dari awal takbir sampai salam. Khusyuknya di situ, dari awal takbir sampai salam. Bahkan Allah memberi sifat utama orang beriman yang sukses, ciri-cirinya kalau dia khusyuk dalam sholat. Orang beriman ini macam-macam. Bahkan ada beriman yang di neraka, ada. Nabi pernah bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang ada iman di hatinya walaupun sekecil biji atom. Artinya orang beriman masuk neraka kalau dosanya banyak, kalau jarang istighfar, jarang tobat, jarang sholat. Tapi iman dia masuk neraka tetap, tapi mentas. Dari sini orang beriman itu macam-macam tingkatannya. Dan Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, telah sukses, telah beruntung orang-orang yang beriman. Kayak apa? Sifat pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan. Ciri pertama orang mukmin yang sukses, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Bukan cuma sholat, khusyuk dalam sholat. Itu baru mukmin yang sukses. Baru sholat yang kedua, walladzina hum, apa itu? Lizzakati fa'ilun, yang mereka mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidhun, yang mereka ini menjaga kemaluan mereka, enggak berzina, tidak berhubungan dengan sembarang orang, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan mereka, aw makat aimanihim, atau kepada budak perempuan-perempuan mereka. Innahum ghairu malumin, itu enggak tercela. Ya, menikah dengan hubungan dengan istri, dengan budak perempuannya enggak tercela. Ya. Wa min taqawwara dzalika fa ulaikumul adun, yang mencari di luar itu, ya, di luar pernikahan, di luar dengan budaknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim, itu yang berzina. Apa arti khusyuk? Wa sukunul a'dha ma'a huduril qalb wa tadabburil qiraah. Arti khusyuk secara fikih
adalah tenangnya anggota badan, gak banyak gerak. Karena itulah Nabi itu pernah melihat ada seseorang sholat sambil mainan jenggot. Sholatnya sambil main jenggot, ngelus-ngelus jenggot. Kata Nabi, "Lau khasya'a qalbu hadha la khasya'at jawarihu." Seumpama hati orang itu khusyuk, pasti anggota badannya juga khusyuk juga. Jadi tanda orang hati gak khusyuk banyak gerak. Dan disinilah ulama fikih mengatakan gerak 3 kali berturut-turut batal sholat. Karena itu gak khusyuk sama sekali. Tapi diamnya anggota badan ini dibarengi dengan hadirnya hati. Apa hadirnya hati? Merasa Anda di hadapan Allah Ta'ala. Anda merasa di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang disebut di dalam arti ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Merasa di hadapan Allah. Fa'ilam takun tarah, kalau engkau nggak bisa merasakan level itu, level musyahadah itu, fa'innahu yarak, maka ibadahlah dalam keadaan engkau merasa diawasi oleh Allah. Fa'innahu yarak, Allah sedang memantau engkau. Nah, itu namanya maqam muraqabah. Maqam kita merasa diawasi terus oleh Allah. Itu ihsan, Pak. Ihsan ini berarti ibadah yang levelnya agak naik lah. Ya, bukan cuma fikih saja, tapi sudah nyampe sedikit ada tasawufnya. Wa tadabburil qiraah, dan memahami bacaan. Ya, merasa hadir gak cukup. Tambah apa? Paham bacaan yang Anda baca. Karena itulah sering saya sampaikan di majelis-majelis itu, usahakan Anda cari terjemah bacaan sholat. Ya, baca itu iftitah artinya apa ini, sampai betul-betul Anda hafal. Kalau ngafal mungkin sulit ya, tapi kalau sering dibaca insya Allah hafal. Anak kecil itu sering dengar lagu, tahu-tahu hafal aja tanpa sungguh hafal. Kenapa? Sering dengar. Ya, kita sering dengar lagu yang kita senang, tahu-tahu hafal. Kenapa? Sering dengar. Benar nggak ada niat ngafalin, tapi tahu-tahu hafal sendiri. Sering baca arti iftitah itu apa, arti Fatihah, arti apa tasbih waktu ruku, waktu sujud, arti baca i'tidal, itu setiap Anda hari itu harus ada. Ya, sebelum tidur lah. Nanti aplikasikan itu dalam sholat. Insya Allah dengan itu lambat laun akan Anda merasakan khusyuk. Ya. Fayambagi takalluful hudur, maka diharuskan memaksa diri hadir dalam sholat. Karena memang keadaan yang paling pikirnya paling banyak itu kapan? Waktu sholat. Waktu sholat itu yang gak pernah Anda ingat jadi ingat. Itulah ada seorang datang kepada Imam Abu Hanifah, ngeluh barangnya yang hilang. Ini bingung, harusnya lapor polisi barang hilang, kok lapor ulang. Tapi karena Imam Abu Hanifah ini orangnya gak pingin orang putus asa, kecewa, ya sudah. Lapor berilah sudah gini, ambil air wudhu sampai sholat. Gitu iya. Apa baca? Gak usah baca, sholat aja sudah. Doanya apa? Gak usah doa dulu, sholat. Wudhu dia sholat. Sholat habis salam, ingat barang hilangnya di mana. Masya Allah. Kata yang tanya, kok bisa Imam ya? Iya, setan gak mau engkau khusyuk, sehingga engkau diganggu sampai urusan barang hilangmu pun engkau ingat. Ya, jadi ini amalan nih. Barang hilang, sholat. Lupa Ustaz naruh di mana, sholat aja. Insya Allah ingat. Ya. Tapi itu ciri sholat gak khusyuk, ya. Ya Allah. Jadi maksakan diri untuk hadir. Lamun paksa diri.
Kalau memang Anda belum bisa mengartikan apa yang Anda baca, minimal gambarkan itu, bayangkan tulisannya. Ketika Anda baca itu bayangkan tulisannya. Karena dalam kaidah itu ada, dalam fikih ada ucapan al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk gak mungkin disibukkan dengan sesuatu yang lain. Ketika Anda sibukkan otak Anda dan pikiran Anda dengan arti daripada sholat, bacaan, maka Anda gak akan ngelamun kemana-mana. Kenapa? Sudah sibuk mikirin sholat, maka gak mungkin terpengaruh yang lain. Tapi ketika Anda gak mikirkan apa yang Anda baca, disibukkan oleh setan dengan mikir pasar, mikir televisi, mikir isi Facebook, mikir ini, itu namanya gak khusyuk. Ya. Jadi kata beliau, ya, dianjurkan memaksa diri untuk hadir dalam sholat. Dan inilah filosofinya mengapa kita ini disuruh baca takbir. Ketika pergantian rukun itu takbir. Kenapa? Karena takbir itu artinya Allah Maha Besar. Artinya yang lain kecil gak usah diingat. Ingatlah Allah yang Maha Besar. Yang lain kecil gak usah dipikir. Nah, itu yang harus kita paksa dulu di situ. Wa kullama tafallata minhu a'adah wa talabah. Tiap kali hilang pikiran sholat dari otak Anda, baca tapi ngelantur. Ada kan orang baca Fatihah cuma mikirnya kemana itu. Paksa lagi dulu. Caranya tadi dipelan-pelankan. Kalau Anda bukan makmum ya, kalau makmum ya khawatir terlambat, Pak. Ya. Itu dipelankan. Bisa diulang lagi, sampai betul-betul Anda ngerti ini artinya apa. Ya. Wa yakunu hudur fi kulli shalah, dan hendaknya hadir hatimu itu di setiap sholat. Artinya dari takbir, dari Fatihah, ruku, iktidal sampai salam. Dalam hadis Nabi bersabda, "Laisa lil mar'i min sholati illa ma aqala minha." Seseorang itu enggak dapat pahala dari sholatnya kecuali yang dia paham. Dia pahamnya rakaat pertama, ya sudah, pahalanya cuma rakaat pertama. Dia khusyuknya cuma waktu takbir ihram, ya sudah, pahalanya takbir ihram aja, sisanya enggak ada pahala. Pahala itu tergantung khusyuknya. Sampai dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ada orang sholat itu tidak ditulis 1/6-nya, tidak ditulis 1/10-nya, tapi yang dia tulis pahala, yang dia khusyuk di situ. Sehingga rugi kalau orang itu nggak bisa khusyuk. Ya. Bahkan khusyuk itu rohnya sholat, rohnya. Kalau Anda menghadiahkan pada Allah sholat yang nggak ada rohnya, itu kayak bangkai, ngasih hadiah bangkai. Ditolak, justru bisa dimarahin kita. Bisa dimarahi, main-main namanya, ngasih hadiah kok bentuk bangkai ini. Imam Hasan al-Basri mengatakan, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Setiap sholat yang hati gak hadir di dalam sholat itu, maka sholat tersebut lebih cepat mengantarkan kepada siksa. Buru-buru ngarep pahala, dapat siksa gara-gara sholat. Dosa kok bisa? Iya, dia gak khusyuk. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu rukun sholat. Imam Ghazali. Berarti apa? Kalau gak khusyuk dalam sholat, batal sholatnya. Fa'illam yastati, kalau dia gak mampu untuk khusyuk dalam seluruh sholat, fafi salasati mawadi, maka usahakan di 3 tempat ini Anda khusyuk. Di 3 waktu ini. Pertama, ketika membaca wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku, arti wajah hati, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu waktu itu Anda usahakan hadir. Yang kedua, waktu membaca iyyaka na'budu,
kepada Engkaulah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Waktu itu usahakan khusyuk, karena Anda sholat itu sedang berbincang dengan Allah. Yang ketiga, ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi. Waktu sholat ya, kita berkhitab dengan Nabi. Usahakan waktu itu Anda khusyuk. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Anda di depan dorih kubur beliau. Bayangkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, faedatun, ada suatu faedah. Qala al-Imam al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali rahimahullah, al-muhafadhah 'ala shalah takunu bi thalathati asya'. Seseorang dianggap menjaga sholatnya itu kalau dia melakukan 3 hal ini. Yang mana menjaga sholat ini diperintahkan oleh Allah. Hafidhu 'ala sholawat was sholatil wusta. Peliharalah, jagalah seluruh sholat 5 waktu, khususnya sholat yang tengah-tengah. Apa arti menjaga sholat? Apa arti memelihara sholat? Kata Ghazali, 3 ini. Pertama, isbabul wudu. Ketika wudu, basuhnya itu lebihkan. Kalau wajah, ya wajibnya kan dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu. Lebihkan, rambut kena, leher depan kena. Telinga kenakan juga walaupun gak wajib. Tangan sampai di atas siku separuh sini. Kaki sampai di atas mata kaki, di bawah lutut. Ya. Itu sunnah. Kepala usahakan hampir seluruh kepala basah. Itu yang laki-laki. Ya. Itu kata beliau poin pertama dianggap menjaga sholat. Yang kedua, al-iktsar minal adhiyah fi sholatihi kulliha. Banyak doa di setiap waktu sholat. Artinya dzikirnya itu yang dari Nabi dipakai semua. Waktu ruku yang sering kan subhanallahil azim, tambahi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashyat qalbi wa mukhi wa 'azmi wa 'adudi mastaqal qadamayya lillahi rabbil alamin subhul quddus rabbuna wa rabbul ruh subhanal jabbar wal mulkut wal kibri wal 'azamah. Itu dibaca semua. Ya, doa-doa ketika sujud, duduk, doa ketika akhir tahiyat akhir itu dibaca semua, termasuk menjaga sholat. Yang ketiga, takalluful hudur, memaksa diri untuk hadir dalam sholat. Artinya khusyuk, itu namanya memelihara sholat. Yang selanjutnya sunnah at-tazayyun wa tajammul. Ya. Insyaallah kita bahas sunnah tersebut yang akan datang, kita bahas ya. Sebagai panitia majelis, ada yang mau bertanya, ya, silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Istri dibonceng, dia mungkin menyentuh tapi ya. Di baju. Ini apakah membatalkan wudu? Jadi di antara yang membatalkan wudu itu, yang pertama ada 4 ya. Secara global yang bikin batal itu ada 4. Pertama, keluarnya suatu dari 2 jalan. Atau apa? Jalan depan, jalan belakang.
Itu kalau keluar suatu walaupun yang jarang tetap keluar di situ batal wudu. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur, pingsan, teler, ya, itu batal. Ya, Ustaz, bagaimana kalau ngantuk? Saya nggak tidur tetapi ngantuk, menyam. Ya, apa bedakan ngantuk sama tidur? Ini kejedot tidak? Ini ngantuk apa tidur ini? Kadang-kadang sampai tahiyat akhir gini-gini. Kalau sudah batal wudu, batal sholat berarti sudah pasti. Kalau ngantuk itu Anda masih bisa merasakan sekitar, masih dengar imam baca, masih dengar, ya, itu berarti ngantuk. Tapi kalau sudah pindah alam, itu tidur ngarannya, batal, ya. Terus yang ketiga, menyentuh jalan depan atau jalan belakang manusia, mau milik sendiri atau milik orang lain, ya, dengan telapak tangan dan perut jari-jari. Dengan ini batal, dengan syarat langsung tanpa penghalang. Yang keempat, nah ini, bersentuhan kulit dengan kulit antara laki dan perempuan yang keduanya sama-sama dewasa, artinya besar, bukan kecil. Kalau satu kecil nggak batal, kita megang anak TK nggak batal. Kemudian kedua-duanya ini nggak ada mahramnya, bukan hubungan mahram. Ya. Kemudian tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang walaupun tipis tidak batal. Ya tadi. Yang penting ada penghalang aman, nggak ada penghalang nggak batal. Itu yang batal. Ada penghalang nggak batal. Ya. Seperti itu. Enggak. Pertanyaan di luar pembahasan boleh maksudnya? Sangat boleh. Yang pernah saya bilang dari Maksud maka katanya kalau kita menjalankan salah satu lima waktu itu semua amalan kita runtuh. Nah kalau kita di luar waktu kita mengamalkan amalan yang empat, apakah itu runtuh juga Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Makan apa? Amalannya empat. Di luar lima waktu, apakah itu betul-betul juga amal kita itu Ustaz atau tidak? Makasih Ustaz. Iya. Amal seseorang kalaupun toh itu sah sesuai fikih, belum tentu diterima. Kalau diterima barulah menghasilkan pahala. Ya. Dalam Al-Quran Allah sudah memberi rumus bagaimana amal ini bisa keterima. Kalau mau keterima, caranya satu aja. Apa itu? Bertakwa. Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Innama itu artinya hanya. Allah hanya menerima amal, artinya terima di sini Allah kasih pahala. Pahalanya amal dia, sholatnya, sodakohnya, baca Qur'annya, Allah kasih pahala dengan syarat minal muttaqin, dari yang bertakwa aja. Yang nggak bertakwa nggak diterima, walaupun banyak ibadah. Masalahnya sekarang apa bertakwa itu Ustaz? Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Orang senang sodako tapi jarang sholat, sodakohnya nggak ada pahala. Bangun masjid besar miliaran tapi nggak pernah puasa Ramadan, nggak ada pahala karena dia nggak bertakwa. Dari sini jangan sampai kita punya amal sia-sia, capek aja tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Tidak ikut rumus. Allah punya sistem, ikuti sistem itu.
Dikasih contoh seumpama Anda nggak termasuk karyawan di pabrik itu, atau Anda nyelonong, Anda ngikut kerja sama orang-orang yang kerja di situ, ikut kerja dari pagi sampai sore, minta gaji sama yang bos, maaf nggak mau, nggak sama, saya kasih loh, saya kerja loh, daftar ya sebagai karyawan Anda, ya sudah, ikut sistem sama. Ibadah secapek apapun kalau udah ikut sistem nggak diterima. Sistemnya yang perlu apa itu? Muttaqin, takwa dulu. Dalam ayat lain masalah kurban ya, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak bisa meraih ridho Allah daging-daging yang dibagikan atau darah-darah yang dialirkan dengan hewan kurban itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Kan tetapi yang dapat meraih ridha Allah, ketakwaan dari kalian yang berkurban. Kurban tapi jarang sholat, nggak diterima kurbannya. Ya sedekah kebagi, keterima oleh yang dapat. Tapi Allah nggak nerima itu. Di sini pentingnya takwa. Karena itulah orang khutbah pasti pertama kali itu ittaqullah. Ittaqullah itu wajib, nggak baca itu nggak sah khutbah. Ittaqullah itu tiap Jumat kita diperdengarkan itu. Ittaqullah, takwalah pada Allah, karena itu syarat semua amal keterima. Itu kalau nggak ada selesai, capek sampai, capek, percuma. Berarti nggak beramal, lebih hancur lagi kalau nggak beramal. Kita beramal wajib itu biar nggak dosa itu aja. Kenapa saya sholat? Ya biar nggak neraka, Ustaz. Urusan pahala saya nggak tahu dapat apa enggak. Yang penting nggak di neraka itu aja. Tapi masalah keterima, sulit, Pak. Sulit. Ya, sulit. Cuman tadi jangan putus asa. Perbaiki kekurangan kita. Apa yang wajib yang belum saya kerjakan. Saat saya nggak tahu apa yang wajib, belajar. Wajib itu bukan cuma kepada Allah, kepada Nabi ada kewajiban. Apa itu? Mencintai beliau melebihi dari cinta kepada seluruh makhluk. Kemudian mencintai keluarganya, itu kewajiban dari Nabi itu. Kewajiban. Kepada orang tua berbakti. Kepada istri yang menggauli dengan kebaikan. Kepada anak kewajibannya apa? Mendidik mereka dengan didikan agama yang baik. Kasih rezeki yang halal, itu kewajiban itu. Jadi kewajiban bukan cuma pada Allah aja, banyak. Terus yang haram-haram, nah ini apa saja yang haram yang masih saya kerjakan? Pelajari hal yang haram, maksiat itu pelajari, bukan untuk diamalkan, untuk dihindari. Orang biasanya ya, dokter itu sering penyuluhan ke kampung-kampung. Untuk apa? Di antaranya mengenalkan virus baru. Ini Pak ya, ada wabah yang baru nih, penyakit baru ini. Biasanya penyebabnya ini. Disebut kenapa? Biar orang-orang menghindar. Bukan biar orang berpenyakitan, bukan. Dikasih tahu ini ada penyakit baru, hati-hati. Sama, yang pelajari maksiat bukan untuk mengamalkannya, tapi agar kita waspada. Banyak orang nggak ngerti maksiat, dia jatuh ke maksiat itu tanpa sadar. Ya, sehingga dalam hal ini cara untuk bertakwa itu belajar dulu. Belajar yang wajib, tata cara mengerjakannya, belajar yang haram untuk meninggalkannya. Setelah itu enak, insyaallah. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang pertama, khusyuk itu nggak wajib ya, sunnah. Tapi syarat untuk keterima amal ya khusyuk. Apakah itu diharuskan dalam setiap sholat? Ya, sendirian atau berjamaah itu harus khusyuk. Ya, harus khusyuk. Hanya saja ada kalanya kalau berjamaah itu dengan khusyuknya sebagian orang yang gak khusyuk atau kurang khusyuknya ikut diterima. Itu fadilah sholat berjamaah. Fadilah sholat berjamaah itu umpama kita ini khusyuknya kurang, tapi imamnya khusyuk, keterima semua. Ya. Tadi keterima itu setelah sah. Imam sholatnya sah, fikihnya sesuai. Yang makmum nggak baca Fatihah, ya nggak sah, nggak diterima. Yang makmum fikihnya jaga sah, yang mau diterima. Diterima itu setelah fikihnya benar. Dan imam nggak ngerti, makmumnya ini ngerti sholat apa enggak paham. Yang penting dia sholat. Yang belakang ya sholat sendiri-sendiri. Artinya itu tanggung jawab masing-masing urusan fikih ya. Jadi syarat orang itu diterima amalnya, pertama harus sesuai fikih. Yang kedua ikhlas karena Allah. Kalau riya nggak diterima. Yang ketiga nggak ada ujub. Nggak ada ujub. Nggak merasa sudah beramal. Kalau merasa sudah beramal, kagum dia, hilang pahala. Ya. Terus yang keempat makanan halal. Makanan halal. Termasuk makanan, pakaian yang dipakai sholat, sajadah yang dia pakai itu halal. Ya. Allahumma Nabi bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat pakai pakaian harga 10 dirham, dan dalam uang 10 dirham yang dia buat beli pakaian sholat itu 1 dirham haram. Kata Nabi, lam yakbalillahu sholatah, Allah tidak akan menerima sholatnya selama dia sholat pakai pakaian itu. Ini cuma 10%. 10% halal, 10% haram, gak diterima. Apalagi semuanya hasil nyuri. Duitnya hasil korupsi, dia buat beli baju sholat, gak diterima sholatnya. Apalagi makanan, ini pakaian, kapanpun bisa dilepas. Kalau makanan selesai jadi daging, Pak. Repot. Ya. Nah, sehingga itu syarat kalau mau diterima. Intinya satu, takwa itu aja. Karena tadi itu riya maksiat, ujub maksiat. Kalau dia masih itu nggak diterima, kan masih maksiat. Ikhlas wajib, ikhlas itu harus ikhlas. Nggak boleh orang nggak ikhlas, harus ikhlas. Makan halal wajib, haram dia makan yang haram. Nah di sini intinya itu kalau digabung cuma satu, takwa Allah. Takwa. Cuman penjabarannya lebar. Takwa itu kalau kita jabarkan lebar. Ya, itulah belajar nggak cukup 1,5 tahun. Ya. Yang paling lama itu ya ilmu adab, ilmu tasawuf paling lama. Fikih nggak panjang fikih itu. Yang lama itu masalah pengobatan hati. Pengobatan hati, menghias hati dengan amal soleh itu yang dengan sifat-sifat mulia. Nah, terus yang kedua tadi apa yang kedua tadi? Ya, ketika berdiri dari sujud alias pas dahi itu sudah terangkat. Dahi terangkat mulai takbir sampai sempurna dia berdiri. Ya, dimulai dahi terangkat sudah mulai baca Allah mulai. Terus kemudian yang ketiga kiat-kiat untuk apa tadi? Itu yang pertama banyak doa ya.
doa untuk ditetapkan di dalam jalur istiqomah. Di antara doa Nabi itu, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Di antara agama itu jelas tetapkan dalam Islam, tetapkan dalam sholat 5 waktu, tetapkan di dalam zakat, tetapkan puasa Ramadan, tetapkan di dalam berbakti pada orang tua, tetapkan dalam belajar. Terus itu arti diri itu panjang, besar. Artinya semua amaliyah agama tetapkan aku di situ. Sebagian ulama menambahkan ala dinik wa ta'atik. Tetapkan aku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu sering baca itu. Yang kedua, ya memaksakan diri untuk istiqomah. Caranya itu harus ada tandemnya biasanya. Itulah cari teman yang sefrekuensi itu. Ya, kalau sudah dapat enak. Karena ketika Anda lemas, dia yang ingatkan. Pas dia lemas, kita ingatkan dia. Nah, itu 2 saudara kayak gitu nanti di padang mahsyar dapat naungan. Di antara 7 golongan orang yang dapat naungan di waktu mahsyar, ketika matahari itu 1 jengkal aja, itu ada orang yang dapat naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu apa? Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah. Artinya apa? Saling membantu dalam ketaatan dan saling menegur akan kemaksiatan. Itu nemu yang seperti ini sulit. Kalau kita nggak nemu yang seperti itu, sendirian lebih utama. Mending nggak punya teman daripada punya teman yang buruk. Tapi kalau nemu teman yang baik, pegang. Karena itu bikin kita istiqomah. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Ya. Semoga Allah menerima apa yang sudah kita amalkan dan kita niatkan di dalam majelis yang mulia ini. Allah sampaikan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binati Allah filud dhunub yusuyub yashul qulub tahirul qulub yamla'ul juyub bikilim kulla mahbub yusayin kulla matlub wa nasul ahwal wa kulla akwar wa af'al jiwa bila sayyidina Muhammad sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna lana wa qarabatina fi dinina. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نهضى بالخير وفكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.